ini sampah kembali mengotori pesisir Jakarta, tepatnya di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Jadi sampah-sampah ini ternyata berasal dari sejumlah aliran kali yang berada di muara Teluk Jakarta. Nah, pemirsa, ini sampah yang didominasi oleh kayu dan plastik. Kita ajak pemirsa untuk lihat terlebih dahulu bagaimana memang dahsyatnya tumpukan sampah yang ada di sana. Ini tepatnya di pesisir Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Jadi petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu berupaya untuk membersihkan sampah yang berada di sana. Petugas harus membersihkan sampah secara manual dan juga menggunakan kapal pengangkut sampah. Petugas mengaku memang kesulitan untuk membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda karena keterbatasan alat, terutama kapal pengangkut sampah yang kurang memadai. Jadi penasaran apakah penampakan seperti ini masih terjadi hingga pagi ini? Kita sudah ada rekan Brilian Syahera di sana, reporter TV One yang berada di lokasi untuk mengabarkan bagaimana sih penampakan atau gambaran dari sampah-sampah yang kemudian bertumpuk di Teluk Jakarta. Selamat pagi Brilian, silahkan dengan laporan Anda. Baik Mala, Reza dan juga pemirsa, betul sekali nampaknya ini sempat menjadi perhatian publik juga di dunia maya terkait dengan adanya penumpukan atau lautan sampah sepanjang kurang lebih 1 kilometer di daerah Teluk Jakarta di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara, di mana kalau kita melihat kondisi pagi hari ini dapat dilihat melalui layar kaca Anda bahwa nampaknya untuk lautan sampah ini, tumpukan material sampah ini masih menggenangi begitu dari area pesisir Teluk Pantai. Dan juga kalau kita melihat untuk penumpukan sampah ini sendiri sudah ada begitu sejak Desember 2025 lalu. Dan memang sempat disebutkan juga kalau untuk penumpukan sampah di sini ini merupakan musiman begitu, dalam artian ini akan ada masa di mana ini angin atau pasang air laut ini membawa sampah-sampah yang ada di titik ini dari 13 kali yang ada di sekitaran Jakarta Utara maupun dari Bekasi. Dan dapat dilihat juga ini nampaknya sudah ada beko yang akan eskavator begitu yang nantinya akan dikerahkan untuk melakukan pembersihan di sini. Untuk memperkaya informasi, saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai Samsudin selaku dari koordinator lapangan pesisir Teluk Pantai Timur ya, Jakarta zona Timur. Pak Samsudin, mungkin boleh dijelaskan ini sejak kapan ada penumpukan sampah di sini dan ini sudah dilakukan apa saja dalam upaya proses pembersihan? Sudah terjadi mulai Desember dikarenakan arah angin barat yang kebetulan tahun ini musim barat datang membawa ombak, angin serta sampah. Jadi kalau kita lihat sendiri kan materialnya ada banyak banget Pak. Kalau Bapak sendiri ini yang sudah mensurvei di lapangan, ini ada apa aja Pak material sampahnya? Campuran ya Mas, ada plastik, busa styrofoam, kayu, dan lain-lainnya. Kalau untuk proses pembersihan Pak, ini kan katanya DLH dari Sudin Kepulauan Seribu ini sudah sempat melakukan proses pembersihan. Apa sih Pak kendalanya dalam prosesnya? Kendalanya satu, kita nggak bisa masuk karena terkait air pasang surut dan memang di kawasan ini perairannya dangkal. Terus personil juga kita kurang. Untuk penambahan kapal juga kita masih sedikit. Jadi kemungkinan kedepannya lebih untuk berkolaborasi, penambahan personil dan penambahan alat-alat lainnya seperti halnya kapal fiberglass dan lain-lainnya. Pak, ini kan hari ini dicanangkan akan ada dilakukan pembersihan secara massal dari berbagai sudin, maksudnya instansi juga ya Pak ya. Ini kegiatan apa yang akan dilakukan hari ini Pak? Yang akan dilakukan hari ini adalah kerja bakti kolaborasi bersama pihak terkait yang sudah diundang dan akan dilakukan pengangkutan melalui jalur darat yang lumayan jalannya
ekstrim. Ekstrim ya, iya Pak. Pak, ini kita melihat ini sampahnya kurang lebih panjangnya 1 kilometer, ini dari ujung ke ujung juga. Ini kalau kita melihat juga posisinya ini ada di lingkungan milik swasta begitu ya Pak ya. Dan ini juga sulit untuk dapat akses ke jalur darat yang lainnya. Ini sekiranya nanti prosesnya ini akan seperti apa Pak? Apakah sampah akan diangkut menggunakan kapal atau sampah akan ditutup menggunakan lumpur yang ada di sini atau bagaimana Pak? Untuk kedepannya mungkin kita coba cari akses masuk dulu. Nanti kalau memang sudah ada akses masuk, baru kita lakukan pengangkutan. Itu aja sih. Pak, kalau untuk hari ini tadi kan ada jumlahnya ada ratusan Pak ya yang nanti akan dikerahkan petugas warna-warni begitu. Ini nanti akan ada pembagian tugas seperti apa Pak? Ya kalau itu saya juga kurang paham ya Pak, karena kan kita di sini hanya sebagai membantu untuk pelaksanaan kerja bakti hari ini, untuk melakukan pembersihan dan lain-lain sebagainya. Dan ini kan Bapak selaku juga koordinator lapangan begitu ya di Teluk Jakarta zona timur. Ini selain di titik ini Pak, ini ada berapa titik lainnya sih Pak yang nampaknya juga kondisinya seperti ini? Kalau untuk titik penumpukan sih tidak ada, cuma ada di sini aja, karena kan di sini kawasannya seperti penampungan. Jadi apabila sampah sudah masuk, dia tidak bisa keluar lagi, mengantong. Mungkin dapat dilihat juga dari itu ya Pak ya, bebatuan yang ada di sini. Kalau kita lihat juga di sampingnya ini kan banyak sekali arus pasang ya yang nampaknya bergerak tapi pas sampai sini udah Nggak bisa gerak lagi. stagnan begitu ya. Iya betul. Baik Pak, jadi kalau kita melihat juga dari seluruh titik yang ada di sini dan memang kantongnya hanya ada di sini Pak ya. Iya, betul. Oke, dan ini dicanangkan akan selesai kapan Pak proses pembersihannya Pak? Ya kita canangkan secepatnya untuk cepat selesai, gitu. Karena kan kita juga punya tugas-tugas yang lain harus kita kerjakan. Baik Pak Samsudin, terima kasih banyak. Baik, jadi Reza dan juga Mala begitulah nampaknya ini dari pasukan gabungan ini nampaknya hari ini akan melakukan proses pembersihan secara bersama-sama untuk nantinya akan mengatasi dari penumpukan sampah yang ada di sini. Untuk sementara demikian kembali ke Anda, Reza Mala di studio. Baik, terima kasih Brilian Syairan melaporkan langsung dari Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas.